Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Lalu kita berziarah kepada Sunan Kalijogo. Siapa Sunan Kalijogo ini? Nama kecilnya disebut Raden Mas Said. Itu anaknya Bupati Tuban, Raden Tumenggung Wilatikto. Wilatikto itu bupati. Wilatikto itu dari atasnya sambung ke Aceh, masih termasuk turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun namanya jauh, itu menurut Sohibul Hikayahnya. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau saya memastikan ya tidak bisa, tapi kita ikuti dari Sohibul Hikayah, begitulah. Jadi Wilatikto itu atasnya, di atasnya Bupati Tuban, Bupati Tuban itu bupati yang keberapa saya nggak tahu. Yang atasnya menurut Sohibul Hikayah itu masih sambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat beliau masih mudanya, karena anaknya bupati. Menurut Sahibul Hikayah, dia melihat rakyat yang miskin, kepedulian sosialnya itu tinggi. Jadi kepedulian sosialnya tinggi, mencintai rakyat yang miskin. Sehingga kata Sahibul Hikayah, kalau malam itu Sunan Kalijogo itu ngerampok baitul malnya, atau tempat simpanan harta-harta dari kerajaan yang belum disetor ke Majapahit, yang berupa hasil-hasil pertanian. Dia ambil, kemudian dia letakkan di depan pintu orang-orang yang miskin. Malam-malam dia kerja, ya kalau dikatakan nyolong kayak enggak nyolong, dikatakan tidak nyolong ya nyolong. Karena dia mengambil di gudangnya ayahnya yang menjadi bupati, diambil jagungnya, diambil berasnya, diambil segala macam. Lalu dia letakkan di depan rumah orang miskin. Sehingga pagi-pagi subuh orang miskin buka pintunya, di depannya ada jagung, ada beras. Begitulah kerjaan dia masih kecil itu. Suatu ketika ketangkap, dilaporkan kepada ayahnya, tentu ayah dan ibunya marah. Akhirnya diusirlah dari rumahnya itu. Akhirnya mengembara di hutan Raden Said ini. Menurut Sahibul Hikayah, ketika mengembara di hutan, dia ketemu dengan Sunan Bonang yang pakai tongkat, yang tongkatnya itu berupa emas. Kemudian karena dia kerjaannya tetap, setelah diusir oleh ayahnya, menurut Sahibul Hikayah tetap dia kalau malam masuk ke rumahnya orang kaya, kemudian diambil harta yang berupa hasil buminya, dia bagi-bagi kepada rakyatnya. Jadi tidak pernah untuk kepentingan dia. Ya, itu apa termasuk nyolong apa tidak? Allahu a'lam bishawab. Itu pekerjaannya. Lalu menurut Sahibul Hikayah ketemu dengan Sunan Bonang yang tongkatnya itu kepalanya emas. Lalu Sunan Kalijogo merampas tongkat itu. Kemudian Sunan Bonang terjatuh. Terjatuh, dia mencabut, berpegangan pada rumput, sehingga rumput itu tercabut. Sunan Bonang menangis. Ditanya oleh Sunan
Kalijogo, Raden Said itu, mengapa kau menangis? Saya menangis kasihan sama rumput ini. Saya cabut tanpa saya kasih makan kepada binatang. Saya dolim. Kemudian tongkat yang tadi berupa emas berubah menjadi kayu. Nah, pergilah Sunan Bonang dikejar oleh Sunan Kalijogo ini dengan niat mau berguru karena dia yakin bahwa orang ini orang sakti, orang berilmu. Menurut Sahibul Hikayah. Kemudian kebetulan berada di tepi sungai, kata Sunan Bonang, diam kau di sungai ini, tunggu sampai saya kembali. Rupanya Sunan Bonang lupa kalau dia menyuruh Raden Said itu duduk di tepi sungai supaya nunggu dia kembali. Akhirnya ingat dia kembali, ternyata sudah ditutup dengan alang-alang dia itu. Sudah tumbuh alang-alang sekitarnya. Nah setelah itu mendapatkan ilmu lah dari Sunan Bonang itu, Sunan Kalijogo itu. Nah itu nanti sejarahnya Sunan Kalijogo. Dan semua dai-dai ahli sunnah wal jamaah ini, para wali songo ini, seluruhnya memperhatikan kebudayaan lokal seperti gamelan, ya, seperti wayang, itu dipelihara oleh Sunan Kalijogo, justru diislamkan, bukan dilarang, diislamkan. Cerita-ceritanya diambil cerita-cerita yang islami. Jadi tidak lalu dilarang wayang ini, dan bentuknya dirubah kayak wayang itu, ya orang bukan, tidak dikatakan bukan orang kayak orang, dikatakan orang ya bukan orang. Tahu kan wayang itu? Nah, yang hidungnya ada yang mancung ke depan gini. ya dikatakan orang, ya tidak ada orang seperti itu. Nah, dikatakan bukan orang kayak orang. Nah, ya kayak orang itu bukan orang, itu supaya tidak menyerupai orang. Lalu cerita-ceritanya oleh Sunan Kalijogo diislamkan, itu diantaranya. Termasuk sejarahnya dulu itu kalau memanggil orang itu di kampung biasa pakai kentongan. Tiap orang kampung di desa punya kentongan. Dan tiap orang tuh hafal kentongannya itu. Oh, itu kentongan saya yang berbunyi dong 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 dong. Nah, kalau 3 kali suami, dong dong. Nah, kalau 2 kali istri, kalau dong anak. Jadi kalau bapaknya, ibunya, anaknya ada di sawah, oleh pembantunya dipanggil pulang, siapa yang dipanggil? Kalau suaminya misalnya 3, dong dong dong. Wah, itu kentongan saya, pulanglah si suami. Kalau tong tong, wah itu saya, itu kata si perempuannya, pulang dia. Sama dengan HP sekarang. Nah, dulu HP sudah ada itu, tapi berbentuk kentongan. Kentongan itu kedengaran jauh. Bangsa 1 kilo masih kedengaran kentongan itu di kampung itu. Nah, setelah Islam datang, lalu Sunan Kalijogo bagaimana caranya untuk memberitahu kalau sudah masuk waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, itulah lalu diperintahkan kepada pembantunya, ya, Sunan Pandanarang, untuk bikin beduk. Nah itu, jadi saya ini supaya ingat sejarah beduk. Jadi beduk itu gunanya karena dulu tidak ada pengeras suara. Malah dulu adzan itu 4 orang. Jejer 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya nyaring. Jadi yang disuruh adzan itu orang yang suaranya nyaring. Karena untuk memanggil. Nah, sekarang ini pengeras suara mau dibatasi.
Kalau di Jakarta mungkinlah, karena di Jakarta kadang masjid dengan masjid terlalu dekat. Di Pademangan itu masjid dengan masjid terlalu dekat. Walaupun saudara ada di Masjid Baitur Rohim misalnya, ketika duduk situ mau dengarkan khutbah yang mana? Khutbah di masjid itu atau di masjid orang lain, sama-sama kedengaran itu dan sama-sama jelas. Kalau begitu mungkin boleh diatur supaya pengeras suaranya di dalam saja. Tapi kalau yang di kampung-kampung, malah kita bikin menara. Menara itu dibikin untuk apa menara itu? Dulu kalau adzan naik ke menara itu. Di Madinah dulu adzan, saya ketika di Madinah pertama kali tahun 75 itu adzan masih empat menara. Dari menara 1 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menara 2 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menara 3, menara 4 balik lagi menara 1. Itu tahun 75 saya di Madinah. Nah, zaman Sunan Kalijogo yang asalnya kentongan, tong 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 untuk memanggil keluarganya. Nah, sekarang kentongan plus beduk. Ya. Di sini sama kan? Ya. Kentongannya ada tung 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 tung. Duar. 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 Tung 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 tung. Duar. Kedengaran ke kampung yang jauh, duhur, oh asar, oh maghrib. Nah, orang-orang yang kaku kadang-kadang zaman Rasul tidak ada beduk. Beduk itu bid'ah. Yang mukul beduk masuk neraka. Ya Allah, alangkah kejamnya Allah itu. Orang mukul beduk masuk neraka. Pada untuk memberitahu kalau sudah masuk waktu. Sekarang ada pengeras suara. Mau dihilangkan beduk ya persilakan hilangkan. Cuman saya baca sejarah. Saya abadikan sejarah beduk dari Sunan Kalijogo. Nah, supaya nanti tahu. Ada nanti sunan yang kita lewati, tapi diingatkan bahwa kita tetap mendoakan namanya Sunan Muria. Itu anak dari Sunan Kalijogo. Ini supaya semuanya diperhatikan oleh anak-anakku semua. Walaupun tidak berziarah, tapi supaya tetap mendoakan Sunan Muria ini. Ini nanti yang kau siarai dari Kadilangu. Dari Kadilangu nanti anak-anakku akan menuju ke kota Kudus. Ya, kita ceritakan nanti tentang Sunan Kudus.